Tas. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang hadir di gedung panen ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah. Bersama-sama kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan seperti biasa untuk pembukaan bulan, hari ini kita akan ada perjamuan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan kita yang indah bersama dengan Tuhan. Kita angkat pujian persembahanku, nanti Ibu Tresia akan berdoa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kita bawa yang terbaik untuk Dia. Persembahanku ini, haleluya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui syukurku melalui
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami duduk sehidangan dengan Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami bisa menikmati nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kesehatan, kekuatan selalu ada di dalam hidup kami. Tak putus-putusnya Tuhan kami mengucapkan limpah syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Aba. Di mana Engkau telah mati bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami. Sebelum kami duduk sehidangan dengan Engkau ya Aba, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Baik perkataan kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan kepadamu ya Aba. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami seluruhnya. Agar roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Terima kasih ya Aba. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Aba. Yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Begitu juga yang ibadah lewat Zoom Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu tetap sama. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau pada pagi hari ini ya Aba. Urapi anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik sebagai Asher, LCD Tuhan. Khususnya yang melayani di mimbar. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Baik pembicara, WL pemusik, singer. Persatukanlah mereka dengan tali kasih-Mu. Urapi mereka dengan urapan-Mu yang baru setiap hari. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan membawa sukacita, sorak-sorai yang berlimpah. Kami pulang tidak sebagaimana kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah Engkau ya Aba. Dari ibadah awal sampai ibadah akhir, kami ingin melihat kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba. Kami akan siap Tuhan memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang agung, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah, memuji menyembah Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan kita sungguh mengakui bahwa memang Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian ini. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita boleh sambil mengingat semua hal yang Tuhan telah perbuat untuk kita semua. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu
Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, kita boleh selalu merasakan sukacita yang Tuhan berikan dalam kondisi apapun. Kita mampu dan kita memang sungguh diberikan sukacita itu. Kita angkat pujian, sukacita kurasakan. Haleluya. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermasuk bagi Allah yang bersukacita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan melengkapi hidup kita. Dan pada saat ini kita juga akan mendengarkan firman yang akan menguatkan kita. Apa pesan Tuhan bagi kita untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Nanti kita akan dengarkan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Dan untuk mempersiapkan hati kita, kita mau angkat pujian. Segala pujian dan syukur. Haleluya. Nanti Bapak Teddy akan berdoa untuk kita. Kita ingat penyelamatan Tuhan bagi kita. Kita yang tidak berharga, tetapi sungguh berharga di matanya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Naikkan pujian dan syukur bagi Dia. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Yesus, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji-muji nama-Mu, mengucap syukur kepadamu Tuhan, memberkati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus Tuhan, kuasai hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mau pimpin kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menikmati Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan urapi kami semua ini Tuhan. Terus Tuhan pimpin hamba-Mu juga Tuhan, Pendeta Revi Awandatu Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hati, bibir, pikirannya Tuhan. Engkaulah yang berbicara Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami akan siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah segala-galanya buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan waktu selanjutnya
saya berikan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk memberikan berkat bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu pertama bulan September. Tidak terasa ya, sudah 8 bulan kita lalui dan masuk ke bulan yang ke-9. Dan kita langsung diberi hadiah kemarin ya 2:30 kenaikan BBM Pertalite. Itu jadi berita yang fenomenal katanya. Tapi kita percaya seperti puji-pujian yang pertama tadi kita naikkan, bahwa dari dulu aku muda sampai sekarang aku tua, tidak pernah kulihat orang benar anaknya minta-minta. Ya. Kalau soal naik BBM, dari tahun 90-an saat saya kuliah juga, dari BBM premium saat itu harganya Rp350. Terus ada premix, terus ada super yang 600. Naik, kalau sekarang mungkin dihitung sudah 3000%. Tapi kan saudara masih ada sampai sekarang. Ya, tidak kekurangan satu apapun. Artinya itu hanya satu berita yang sudah berulang kali, mau presidennya siapapun pasti akan naik BBM. Dan kita percaya hidup kita bukan di tangan pemerintah tapi di tangan Tuhan. Ya, mau apapun ya sulit di awalnya. 1-2 minggu kaget, 1-2 bulan penyesuaian. Tapi nanti kita akan lihat pemeliharaan Tuhan lebih luar biasa terhadap kita semua. Puji Tuhan, setiap minggu pertama tuh saya selalu senang berada di tengah saudara karena ada cukup banyak bapak-bapak yang pakai jas dan berdasi. Senang saya tuh kalau lihat ada bapak-bapak yang pakaiannya sama dengan saya. Di Cianjur ada satu pemuda yang ibadah, saya perhatikan dia pemain musik. Kalau dia saat pelayanan dia pakai jas. Saat dia tidak pelayanan pun dia juga pakai jas. Iya, saat duduk ikut ibadah juga pakai jas. Sampai saya tanya, wah kenapa Pak kamu pakai jas? Kan ini ibadah biasa. Nah dia ini salah satu kerjaannya memang main musik di wedding gitu ya, dan pernikahan. Jadi dia bilang, kok saya nggak mau ke gereja pakai baju yang di bawah saat saya pergi ke undangan. Boleh juga ya. Minimal saya harus sama dengan saya pergi ke undangan atau lebih bagus malah. Saya respect sama itu anak ya. Memang ada kaum muda juga yang dulu pakai sendal jepit, masih ada ya. Tapi ya Tuhan bekerja dengan waktunya saudara ya. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur kemarin hari Jumat baru menyampaikan firman Tuhan di GPDI Ketapang, dan saat saya datang ke sana saya disambut oleh 2 orang yang mereka menyambut saya dengan ramah. Ternyata setelah bicara mereka murid SAC online, dua-duanya suami istri. Dan mereka senang katanya ketemu saya secara pribadi karena sebelumnya selalu dengar suara saya. Tidak pernah melihat, hanya dengar suara dan begitu melihat senang. Dan saya pulang juga diantar oleh satu bapak. Bapak ini juga jemaat lama, dulu ikut papa, mulai dari Yasdi, sering juga ke Cianjur. Waktu saya menikah juga datang, adiknya bapak ini juga ada di sini, biasa beribadah. Dan begitu pulang antar saya, dia bilang, nanti kalau datang lagi ke Jakarta bilang dong. Kenapa Om? Nginep di rumah saya. Saya kaget saudara. Ini orang tahu saya dari kecil tapi belum pernah ngobrol. Baru malam itu. Begitu diundang untuk nginep di rumahnya, saya merasa terharu karena nggak banyak kan dalam hidup saudara ada orang yang nginep di rumahnya. Ya, saya pribadi yang ada orang menginap, bukan saya pengen diundang nginep di rumah saudara ya. Cuman cerita. Bagaimana kalau Tuhan bekerja itu
Yang 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, atau timbul dalam hati, itulah yang disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk saya yang seperti itu, saat saya diundang berbicara di satu gereja yang tidak pernah saya pikir saya akan berbicara, saat saya akan disambut dengan luar biasa di situ dengan hangat, dan saat saya juga diantar dan sampai ditawarkan menginap. Tapi itu semua saya percaya bisa menjadi bagian dari kita semua, saudara ya. Baik, mari kita lihat tema pada minggu ini. Oh ya, saya juga harus sebut, ada adik saya ya saudara ya, dengan dua keponakan saya, JJ dan Rehan. Adik saya ini pengkhotbah yang luar biasa, karena dia sudah mulai berkhotbah dari usia yang sangat muda di depan cermin ya. Gitu. Jadi saat saya masih pukul-pukul lantai, dia sudah khotbah di depan cermin, makanya khotbahnya lebih baik dari saya. Sebentar nanti JJ akan pulang lagi ke Amerika, jam 2:30 pesawatnya. Kita berdoa biar Tuhan tibakan dengan selamat ya, tidak kekurangan satu apapun buat JJ. Karena dia juga sekolah Alkitab, saudara. Betul ya, sekolah Alkitab ya? Nah. Awalnya mau jadi tentara angkatan laut, tapi ya kalau Tuhan sudah berbicara. Baik, tema pada pagi ini kita akan lihat Allah yang cemburu. Satu judul yang cukup keras. Kenapa dia cemburuan dan apa yang dia cemburu daripada kita? Mari kita lihat pertama kali kapan ini tertulis dalam Alkitab, yaitu di Keluaran. Keluaran 20 ayat yang keempat sampai ke-6. Ini adalah kata-kata dari Tuhan sendiri saat dia berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat ke-5 dan 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini dikatakan kepada bangsa Israel saat mereka baru keluar dari Mesir. Dan ini perjanjian yang pertama Tuhan sampaikan. Ini perintah pertama. Perjanjian pertama Tuhan berikan kepada bangsa Israel, umat yang katanya disayangi oleh Tuhan. Umat yang dia bebaskan sendiri dari ikatan orang Mesir. Dia berikan 10 perintah Allah. Yang barusan kita baca adalah perintah yang kedua. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi yang kedua, langsung dia katakan jangan bikin patung. Karena apa? Karena aku Allah yang cemburu. Jarang ada orang yang membangun satu hubungan dengan orang lain. Di awal-awalnya dia berbicara seperti itu. Sebelumnya Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel secara umum. Hanya secara pribadi kepada Musa. Tapi di Sinai pertama kali dia tunjukkan, ini aku, ini yang aku inginkan dan siapa aku. Dan yang pertama dia tunjukkan kepada bangsa Israel melalui kata-katanya, aku Allah yang cemburu. Ditulis kepada Musa itu, aku Allah yang cemburu. Karena itu jangan sujud menyembah atau beribadah kepada patung. Mari kita baca nats yang
Ibu Gembala kita berikan kepada kita semua, kata-kata yang diambil ada di Ulangan 4. Ulangan 4, judulnya Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Musa kembali memperingatkan kepada bangsa Israel, jangan lupa tentang hukum Allah. Hukum yang sudah diberikan sebelumnya di Gunung Sinai. Tapi di dalam Ulangan 4 itu, saat Musa kembali mengingatkan bangsa Israel, hanya ada satu hukum yang dia bahas. Hanya ada satu hukum yang dia tekankan lebih daripada yang lain. Bukan hukum yang pertama, bukan hukum yang ketiga, bukan hukum yang keempat, tapi hukum yang kedua. Nah, ditulis di layar saudara sudah baca, itu ada di ayat yang ke-24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tapi untuk mengerti, mari kita mundur sedikit. Kita lihat dari ayat yang ke-15. Hati-hatilah sekali. Udah disebut hati-hati, dia bilang sangat berhati-hati. Sebab kamu tidak melihat satu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Dari tengah-tengah api. Horeb sama dengan Sinai. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Dari awal peringatan Tuhan berikan kepada Musa atau Musa kepada bangsa Israel untuk berhati-hati. Dan apa yang kita lihat di ayat ke-15? Kamu tidak melihat satu rupa pada hari Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak pernah melihat Tuhan rupanya seperti apa. Tidak ada satu orang yang pernah melihat Tuhan. Musa yang berbicara berhadapan muka dengan muka. Itu hanya adalah gambaran bahwa dia satu-satunya orang yang bisa berdiri tanpa hangus oleh kemuliaan Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya Allah. Kita hanya bisa tahu Allah seperti manusia karena Yesus firman itu turun menjadi manusia. Kita tahu menggambarkan Tuhan seperti manusia karena dibilang Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi Allah yang sesungguhnya kita tidak bisa lihat. Kita tidak tahu, tidak pernah tahu. Karena apa? Karena Allah itu adalah roh. Roh bukan daging. Roh tidak berbentuk, roh tidak terbatas. Roh bisa bergerak kemana saja seperti angin. Dan Musa bilang hati-hati. Kamu gak pernah melihat Tuhan saat kamu ada di Gunung Horeb. Dan kamu mau bikin dia menjadi sebuah patung dalam bentuk apapun yang berbentuk laki atau perempuan. Yaitu manusia yang fana. Tuhan tidak mau keberadaan dia ditentukan oleh manusia. Keberadaan Tuhan hanya ditentukan oleh Tuhan sendiri. Siapa Tuhan? Dia sudah ada sebelum kita. Siapa kita tidak pernah bisa memahami. Tuhan yang tidak terbatas akan dibatasi oleh manusia dengan pikiran mereka sendiri. Tuhan yang kita tidak pernah lihat bentuknya dibikin patung oleh bangsa Israel saat mereka berdosa pertama kali. Saudara yang kekasih. Keluaran 20 kita sudah baca tadi. 10 perintah Tuhan. Perintah yang kedua, jangan bikin patung berhala. Dan saudara tahu, perintah yang pertama bangsa Israel langgar adalah perintah yang kedua. Saat mereka menantikan Musa naik dan tidak turun lagi.
Mereka bilang kepada Harun, buatlah bagi kami Allah, agar dia bisa berjalan memimpin kami di depan kami. Dan apa yang mereka buat? Patung anak lembu emas. Satu peringatan yang betul-betul ditekankan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan bikin patung. Jangan membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiranmu. Dia yang besar engkau buat menjadi satu patung yang tidak bergerak, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Dan di dalam ayat 15 dan 16, kamu tidak melihat satu rupa pada hari Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dunia dipenuhi oleh orang-orang yang haus matanya untuk dipenuhi oleh apapun. Jarang ada orang sekarang yang matanya tidak dipenuhi oleh satu barang. Setiap kesempatan yang ada, mereka akan melihat satu barang. Kalau zaman dulu orang Jepang kemana-mana baca buku. Orang zaman sekarang kemana-mana di lift, jalan, menunggu apapun, lihat handphone. Kenapa? Mata. The lust of the eyes. Hawa nafsu mata. 1 Yohanes 2 ayat 16. Itu adalah yang menjadi tanda-tanda zaman pada akhir bumi ini. Manusia tidak tenang kalau dia tidak lihat sesuatu. Sedangkan Allah itu tidak terlihat. Yang kita lihat itu harga barang naik. Yang kita lihat itu penembakan yang direkayasa. Yang kita lihat itu ada orang tua suruh anaknya yang pertama tembak anaknya yang kedua. Itu yang kita lihat. Kita tidak lihat Allah. Tapi yang Tuhan inginkan kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihat Dia. Begitu susahnya, tapi itu yang Tuhan bilang. Jangan mengecilkan Tuhan. Jangan membuat Tuhan menjadi sesuatu yang kamu bentuk. Di ayat 17 dan 18, yang berbentuk binatang di bumi, burung bersayap terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Semua yang Tuhan bilang itu adalah yang Tuhan ciptakan. Ada yang di langit, di bumi, di air. Kenapa kita menyamakan Tuhan dengan ciptaannya? Kita menurunkan derajat Tuhan Sang Pencipta sama dengan ciptaannya. Ayat yang pertama tadi kita baca, jangan buat patung apapun seperti laki-laki atau perempuan. Kita tahu Raja Babel Nebukadnezar bikin patung dirinya. Dan semua orang harus sujud menyembah kepadanya. Tapi ada Sadrah, Mesak, Abednego yang tidak mau sujud menyembah kepadanya. Karena apa? Karena mereka ingat firman Tuhan. Ingat perintah Tuhan yang nomor 2 itu. Aku adalah api yang menghanguskan. Tidak ada perintah Tuhan yang lain yang diperkuat oleh statement dari Tuhan. Aku Allah yang cemburu, aku api yang menghanguskan. Dibuatlah seperti binatang. Itu semua berhala dari Mesir. Semua binatang di Mesir hampir dibuat patung oleh bangsa Mesir. Kita lihat salah satunya yang terkenal adalah Sphinx. Yang badannya manusia tapi mukanya, badannya singa, mukanya manusia. Ayat 20. Dan juga jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau sujud menyembah, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di kolong langit sebagai bagian mereka. Matahari juga disembah sebagai dewa.
oleh bangsa Mesir. Bulan juga disembah sebagai dewa. Bintang juga disembah sebagai dewa. Tapi saudara perhatikan, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Manusia yang di ayat ke-16 dibilang, ciptaan Tuhan di hari yang ke-6. 17-18 binatang, bumi, udara, dan air. Itu adalah ciptaan Tuhan di hari yang ke-5. Matahari, bulan, dan bintang itu ciptaan Tuhan di hari yang ke-4. Manusia mencoba menggantikan Tuhan dengan ciptaannya. Dan Tuhan bilang rahasianya di ayat 19. Mereka sujud, menyembah, dan beribadah justru kepada yang Tuhan berikan. Yang justru diberikan Tuhan Allahmu. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita banyak. But the gift of God cannot replace Him as a giver of life. Hadiah dari Tuhan tidak bisa menggantikan Dia sebagai pemberi daripada semua hadiah itu. Tapi manusia, begitu kita lihat banyak sekali sampai sekarang, menganggap bahwa apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup mereka itu lebih tinggi atau sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak bilang bahwa kalau kamu bikin patung dan menyembah dan beribadah kepadanya, kamu anggap patung itu lebih tinggi daripada aku. Tidak. Tapi kamu bikin itu artinya kamu menganggap patung itu sama dengan aku. Aku sama dengan patung itu. Dan apa yang kamu sembah itu semuanya sudah aku berikan sebetulnya untuk menjadi bagianmu. Tapi kamu lebih menghargai hadiahku daripada aku sendiri. Saudara, ibadah, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan hanya diartikan saudara datang ke gereja, saudara berlutut, saudara lipat tangan, saudara tutup mata, dan saudara berdoa meninggikan Tuhan. Itu adalah ekspresi dari ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Hidup saudara adalah ibadah. Bagaimana saudara memperlakukan sesuatu, itu akan kelihatan sebetulnya. Siapa Tuhan saudara? Apakah Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus? Atau ada patung-patung yang lain yang juga saudara layani, saudara sembah tanpa saudara sengaja? Tapi bicara mengenai patung, Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua. Jangan kamu sembah. Karena akulah yang memberikan. Aku yang harusnya kamu sembah. Jangan apa yang aku berikan kepadamu. Tuhan banyak berikan kepada kita. Bukan saja berkat-berkat jasmani. Tapi berkat-berkat rohani. Kita beroleh kemenangan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh sukacita, kita beroleh damai sejahtera. Tapi itu semua tidak boleh melebihi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap Yesus Kristus yang memberikan itu semua dalam hidup kita. Itu yang harus kita tinggikan lebih daripada segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Aku Allah yang cemburu. Aku tidak bisa terima perlakuan yang sama yang Engkau berikan kepada yang lain. Itu hanya untukku. Itu adalah milikku. Ayat 20 kita baca. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu, membawa kamu keluar dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang ini. Lihat saudara. Tuhan yang ambil. Tuhan yang keluarkan. Tuhan yang jadikan kita menjadi umat miliknya.
Semua Tuhan yang bekerja. Selalu saya beritahu bahwa gambaran dari Israel keluar dari Mesir adalah gambaran kita dibebaskan dari hidup kita yang lama. Itu semua karena apa? Karena anugerah. Anugerah karena apa? Karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengambil. Kalau Tuhan tidak mengambil, kita tidak bisa keluar. Bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir dengan daya kekuatannya sendiri. Sama dengan kita. Siapa yang bisa lepas dari dunia? Siapa yang bisa lepas dari dosa? Kalau bukan Tuhan yang bekerja. Tuhan ingatkan, ingat. Aku yang mengambil kamu loh. Aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Untuk apa tujuannya? Menjadi milikku. Diriku bukanlah yang dulu lagi, tapi Yesus yang ada dariku. Karena apa? Kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Darah yang tidak bercacat dan tidak bercela seperti darah anak domba. Ini yang Tuhan ingatkan dari dulu sampai sekarang. Tapi diulang-ulang Allah yang cemburu. Ada 6 kali tertulis Allah yang cemburu diulang-ulang. Kenapa? Karena Allah tidak mau membagi apa yang seharusnya menjadi miliknya dengan orang lain atau dengan berhala lain. Kita sudah dibebaskan. Dan kita sudah dibebaskan menjadi miliknya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Seperti yang saudara dan saya sudah alami. Jangan lupa, jangan pernah ada berhala yang lain. Berhala yang lain, saat bangsa Israel sudah masuk Kanaan, mereka suruh hancurkan. Tapi Tuhan sudah bilang dari sebelum itu segala sesuatu terjadi, kamu sendiri jangan buat. Jadi ini berhalanya bukan dari orang lain, saudara. Kita sendiri yang buat. Kita yang bikin. Penyebabnya kita. Asal usulnya itu berhala kita. Tuhan berikan anak kepada kita. Kita mesti kasihi, kita mesti sayangi. Tuhan berikan berkat usaha kepada kita. Kita mesti rawat, kita mesti kerjakan. Tuhan berikan karir yang baik kepada kita. Kita mesti bekerja dengan sebaik mungkin. Tapi jangan semua itu membuat kita lupa kepada pemberinya. Dan kita terlena dengan apa yang Tuhan berikan. Lebih daripada kita terlena dengan si pemberi itu sendiri. Kita loncat ke ayat 23. Sekali lagi Musa bilang, hati-hati supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu. Yaitu apa? Membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Musa, Tuhan tahu naturnya manusia itu pelupa. Ada yang suami lupa jalan pulang ke rumahnya. Sampai dibilangkan ada pepatah, anjing aja kalau dilepas tahu dia jalan pulang ke rumah. Ya, saudara pernah dengar kan? Ada anjing dilepas berapa kilometer, terus balik lagi ke rumahnya. Lepas gitu, balik lagi ke rumahnya. Tapi manusia beda lagi, saudara. Lupa. Dan lupa ini yang ditekankan, jangan bikin patung, jangan ada patung, jangan bikin patung. Jangan buat sesuatu yang kamu gantikan Allah. Karena ayat 24 dia bilang, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan Allah yang cemburu. Ini serem ini, saudara. Tuhan kita ya yang kita kenal penuh kasih sayang, panjang sabar, kasih setia, anugerahnya besar. Tapi kalau masalah mengenai patung, ada yang lain yang ditempatkan sama dengan dia. Api yang menghanguskan. Dosa yang pertama yang tadi saya bilang. Saat bangsa Israel bikin anak patung lembu emas. Apa hukumannya saudara? Mati 3.000 orang di Sinai. Langsung mati. Aduh.
Nah, kita mau lihat secara singkat, kenapa ini? Kenapa Tuhan cemburu seperti itu? Cemburunya Tuhan beda sama cemburunya manusia, saudara. Tapi karena kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah, kita ada cemburu. Tapi karena kita dosa, sudah dicemarikan oleh dosa, cemburu kita beda. Cemburu kita lebih ke egois. Saya dulu pernah punya pacar, mantan pacar. Dia cemburuan abis. Dan saya baru sadar. Dia bilang, saya tidak boleh melihat cewek lain selain dia. Jadi itu sampai kalau saya pergi ke toko pun, saya mau nanya barang apapun, saya tidak boleh lihat mata si penjual. Kan gila ya. Sampai satu saat ada acara terus di kampus saya, dan di depan itu ada yang aerobik namanya Vicky Burki ya, mungkin saudara yang seumuran saya dan lebih senior tahu Vicky Burki. Nah, pakaian aerobik kan seperti itu ya. Terus saya nggak tahu, ada musik jeduk, terus begitu saya cuma nengok aja ini, saya nengok siapa sih itu? Oh, Vicky Burki dari samping panggung gitu. Begitu balik lagi ke sini ditampar saya. Pak. Dalam hidup saya yang menampar saya itu hanya papa dan perempuan itu. Astaga. Makanya perempuan itu tidak menjadi istri saya sekarang ya. Karena dia menampar saya di depan orang banyak gitu. Aduh, tapi itu cemburu menghanguskan. Cemburu manusia menghanguskan objek yang dia cemburui. Membakar dirinya sendiri juga. Orang yang pencemburu kan jadi susah ya saudara. Terjajah. Saya juga kadang waktu makan di Cianjur, kalau diajak jemaat makan waktu sama papa masih ada, papa sama mama makan ya kalau sudah pernah ke Cianjur, restoran yang enak di Cianjur cuma satu restoran itu kan ya. Yang saudara sendiri sampai nggak usah tante, biarin aja kami mau langsung pulang karena udah bosen makan di restoran itu sebetulnya kan. Nggak apa-apa, kita mau langsung pulang aja, udah nggak keburu ini. Padahal mah ya situ lagi. Nah, setiap kali kami dibawa ke restoran itu, begitu pulang dari restoran itu menuju rumah, itu saya yang nyetir tuh beban mental. Kenapa? Karena menuju pulang tuh ada 3 jalan. 2 jalan besar dan lebar, 1 jalan kecil. Jalan besar pertama saya tidak bisa lewat. Karena kalau jalan besar pertama saya lewat, mama cemberut. Jalan besar kedua saya tidak bisa lewat juga. Karena kalau kita lewat, pilih papa yang cemberut. Akhirnya mesti pilih jalan yang kecil. Kenapa? Karena ini di 2 jalan besar ini. Menurut mama, dulu ada yang suka sama papa di situ. Di yang ini menurut papa, ada yang suka sama mama. Bukan pacar, bukan. Bukan pacar. Cuman suka, naksir. Tapi itu cemburu sampai umur 70-an masih ada, saudara. Itu berat loh lepasnya. Semoga di sini dijauhkan Tuhan ya. Jangan ada yang begitu. Nah, mari kita langsung lihat di Yesaya 42 ayat ke-8. Kenapa alasan Tuhan dia cemburu? Aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberi kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Dan hanya bisa diberikan oleh kita, anak-anak yang sudah percaya kepada Dia, menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Tuhan sayang kepada kita karena kita yang adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan semua kemuliaan itu Dia tidak akan suka untuk berikan atau bagikan kepada yang lain. Hanya untuknya. Yesaya 48 ayat 11 saudara.
Aku akan, masakan namaku dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu kenapa Tuhan cemburu. Karena kemuliaan kita tahu, hormat segala pujian itu hanya miliknya. Dan begitu dia lihat kita memberikan itu kepada satu benda yang lain. Berhala, patung. Maksudnya apa Tuhan bilang itu? Tidak ada yang hidup selain aku sendiri. Semua itu adalah ciptaan. Tidak ada yang berharga. Wow saudara, tabut perjanjian bangsa Israel saat Filistin rebut. Mereka masukkan ke dalam kuil Dagon. Mereka sejajarkan dengan patung dewa ikan Filistin. Apa yang terjadi? Jatuh itu patung. Putus tangannya, dibangun lagi, jatuh lagi, putus kepalanya. Tidak bisa disamakan dan dia tidak mau kemuliaannya dibagi dengan yang lain. Saudara mau coba seperti itu? Saudara mau coba sejajarkan Allah saudara, Tuhan saudara dengan patung-patung Dagon yang ada dalam hidup saudara? Jangan kaget. Kalau apapun yang saudara berdirikan di samping Tuhan kita, itu akan hancur, akan patah, akan lepas. Karena tidak bisa dibagi kemuliaan yang harusnya menjadi milik Allah kita itu. Yang terakhir, mari kita buka Yeremia 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Apa kecurangan atau kesalahan yang didapati nenek moyangmu padaku, kata Tuhan. Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Apa yang kita sembah akan membuat kita menjadi sama dengan objek itu. Tuhan bilang tidak ada yang lain, hanya aku. Karena itu tujuan Tuhan dari awal buku ini Kejadian sampai Wahyu adalah apa? Agar manusia kembali menemukan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus putranya di kayu salib. Agar apa? Agar tubuh dan darahnya menjadi bagian hidup kita. Sehingga saat Tuhan melihat kita, dia melihat putranya Yesus Kristus ada dalam kita. Kita harus menyembah Tuhan kita. Tujuannya apa? Pada akhirnya agar kita sama dengan Dia. Tuhan sayang loh sama saudara. Tuhan bilang jangan jadikan yang lain. Karena kalau kamu sembah, kalau kamu berikan kehormatan, kemuliaan kepada itu satu, lebih atau sama dengan kepadaku, kamu akan jadi sama seperti mereka. Dan kamu akan hilang sia-sia binasa. Allah yang cemburu itu membicarakan bagaimana kasih-Nya yang besar untuk menjaga kita. Jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain. Berikan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Mari saya undang para pelayan dan pemain musik juga Ibu worship leader dan para pelayan perjamuan kudus.
Mari saudara, kita bangkit berdiri. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap kali kami mengenang pengorbanan putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Kami tahu semua ini terjadi karena anugerah yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa mampu kabur dari dosa, kami tidak mampu lepas dari dunia tanpa darah dan tubuh Kristus itu. Tuhan, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu itu. Layakan kami Tuhan, ampuni kami, sucikan apabila kami masih ada salah di dalam hidup kami. Biarkan kami boleh menerimanya ini dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Sehingga kemuliaan tubuh dan darah-Mu ini boleh nyata di dalam kehidupan kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan inilah tubuh dari Yesus. Inilah mana yang turun dari surga. Tubuh yang sudah tercabik-cabik karena kita. Pecah karena kita. Tapi oleh bilurnya segala penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada malam itu dia mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi di atas kepala kita. Anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus. Darah anak domba yang mahal. Yang tidak bernoda, tidak bercela. Hanya satu darah yang bisa menyelamatkan. Yang menyucikan kami semua. Dan biarlah darah ini boleh ada selalu di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami bahwa kami adalah umat tebusan-Mu. Menjadi milik kesayangan-Mu. Agar kami boleh menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu juga pada malam itu ia mengambil cawan. Setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang senantiasa mengingatkan pengorbanan. Kami tahu di dalam setiap perjamuan ini ada kuasa yang boleh terjadi. Kami datang berbeda dengan kami pulang nanti, karena kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Karena kami percaya tubuh dan darah-Mu bisa menyembuhkan, bisa membebaskan, bisa melepaskan segala penyakit. Kami boleh sembuh, hilang semuanya karena darah dan tubuh-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Sehingga hanya Engkau yang kami beri kemuliaan, hormat, syukur mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kembalikan kepada Ibu Dokter. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita sungguh merasakan kasih Tuhan. Tidak hanya kita mendengarkan isi hati Tuhan, tapi kita boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Nya. Dan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Saya silakan. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada saudara yang baru pertama kali hadir pada kebaktian pagi ini di PD AMS. Boleh saudara mengangkatkan tangan, haleluya, kita sambut dengan sukacita. Atas nama Ibu Gembala dan PDAMS mengucapkan selamat datang untuk Ibu. Masih ada lagi mungkin saudara yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkatkan tangannya. Mari biar kita mengenal lebih lagi. Kita masih ingat tema bulan lalu ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi saudara-saudara yang tidak mengangkat tangan, Tuhan juga tahu. Oke, minggu depan kita bertemu kembali ibadah di tempat ini jam 8.30 dan juga ada Bison jam 8. Dan juga untuk Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti melalui live streaming melalui Zoom. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor WhatsApp yang tertera pada screen. Dan juga hari Selasa ada Bison malam jam 6:30 malam. Kami juga mengundang untuk seluruh jemaat ikut ambil bagian dalam doa bersama. Nanti hari Selasa juga ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Rats. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia di bawah kelas 5 atau ada cucu yang di bawah kelas 5, itu ada ibadah onsite, itu jam 8.25 setiap hari Minggu di tempat ini. Ya, dan selanjutnya untuk usia tunas ada ibadah online untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam, itu melalui Zoom. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy di nomor WhatsApp yang tertera. Untuk dewasa muda juga ada ibadah melalui online setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Mari anak-anak muda dan dewasa kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga sharing di acara online ibadah Dewasa Muda AMS. Untuk tema pada bulan ini, seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Revi, itu Allah yang cemburu, dari Ulangan 4 ayat 24. Dan terakhir, untuk Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan Bapak Ibu menggunakan masker, juga menjaga jarak, tidak berkerumun, dan juga untuk sementara ya saudara, kita hindari juru jabat tangan. Dan juga untuk tidak makan di ruang ibadah, dan nanti pada saat keluar bisa mengikuti petunjuk dari usher. Dan untuk saudara yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan, nanti bisa diisi di amplop dan dimasukkan ke dalam kotak. Dan satu lagi untuk
jemaat dan juga untuk dewasa muda mungkin ya, remaja yang tertarik untuk belajar atau ingin melayani di bidang soundman. Ini nanti Bapak Armilan setiap hari Minggu nanti ya akan kita informasikan, setelah ibadah juga nanti akan diadakan kelas untuk pengenalan soundman. Jadi kalau yang tertarik nanti bisa menghubungi saya di belakang. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Gunadi dan Bapak Ibu, sebentar anak-anak kita akan didoakan dan juga nanti kita juga akan bersama-sama mendoakan JJ yang akan kembali ke Amerika. Dan saya persilakan kepada anak sekolah minggu nanti Bapak Pendeta Hendrik yang akan mendoakan sekaligus menutup kebaktian kita hari ini dengan doa berkat. Kita angkat pujian El Shaddai. Diaken maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Tumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Jemaat sekalian juga boleh mengangkat tangan ke depan. Jemaat sekalian bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Dan Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Di hadapan kami Bapa, anak-anak kami, putra-putri kami berdiri. Mereka datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami berdoa kepada mereka bersama dengan jemaat sekalian, membawa anak-anak kami semua, putra-putri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mengingat kami sebagai orang tua, penuh dengan keterbatasan. Untuk memperhatikan, untuk memonitor mereka. Tetapi Engkau Allah dalam Roh Kudus yang tidak terbatas. Engkaulah pengharapan, kekuatan kami, andalan kami. Untuk terus membimbing, mengarahkan, mengajar anak-anak kami semua. Supaya dalam masa pertumbuhan mereka, mereka bertumbuh ke arah Kristus. Dan dalam pendidikan mereka semua, baik yang di sekolah dasar, TK, SMP, SMA, sampai mungkin di perguruan tinggi, Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Memberikan hikmat kepandaian kepada mereka. Supaya anak-anak ini Tuhan Yesus berbeda dengan anak-anak dunia. Mereka adalah anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Ajaib Engkau Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Biar Tuhan mereka memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekal selama-lamanya. Jauhkan mereka dari penyakit sampar, penyakit menular apapun. Dalam nama Yesus Kristus. Bungkus semua anak-anak kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berkesempatan pada pagi hari ini, di mana sebentar ada anak dari hamba-Mu, Helga dan Nemo, yaitu JJ yang akan pulang ke Amerika. Tadi kami sudah mendoakan di ruang doa, tetapi Tuhan tetap kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai perjalanannya, penerbangannya. Oh Tuhan, mulai dari Soekarno-Hatta, tibakan Tuhan Yesus di Amerika dengan penuh selamat daripada Tuhan. Dan semua tujuan hidupnya hanyalah dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, calon yang melayani sebagai hamba Tuhan, perlengkapi dia dengan kuasa-Mu, perlengkapi dengan pembekalan daripada firman-firman-Mu Tuhan, supaya nanti dia boleh melayani Tuhan dengan segala firman Tuhan yang sudah dipelajarinya, diterapkan Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kesehatannya, berkati juga Tuhan Yesus pendidikannya, dan berkati pergaulannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Akhirnya jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan anugerah yang besar daripada Tuhan, dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, dan kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, Amin. Amin.